Selamat datang di Polusi, podcast Lubuk Sikaping. Pada kali ini saya, Safira Khairinisa, pegawai seksi Bank KPPN Lubuk Sikaping, akan membawakan podcast yang bertemakan pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM. Pada kali ini saya nggak sendiri ya, saya bersama dengan narasumber yang sangat eksklusif. Selamat siang Ibu Seika Sari Heniatun. Siang Safira. Aduh, kayaknya biasanya kalau kepala KPPN itu biasanya sibuk nggak ya Bu? Iya, sibuknya sekarang beda sih dengan sibuk yang zaman dulu ya. Kalau dulu mungkin kita sibuk monitor proses pencairan dana. Kalau sekarang lebih dari itu sibuknya. Selain monitor kita harus juga menjalin sinergi koordinasi dengan para stakeholder lain di luar mitra kerja kita. Ya, terima kasih ya Bu atas kehadirannya Ibu sebagai Kepala KPPN tapi sempat hadir sebagai narasumber di podcast kali ini. Sama-sama Vira, senang diundang di podcast perdana ini ya. Iya perdana Ya, banget Bu. mudah-mudahan Ya. ini menjadi pembuka ya podcast teman-teman di KPPN Lubuk Sikaping selanjutnya. Ya, terima kasih ya Bu atas doanya. Ini pada kali ini kan kita mau membahas tentang pemberdayaan UMKM dan pembiayaan ultramikro ya Bu. Sebenarnya pemberdayaan UMKM itu apa ya Bu? Jadi kalau kita bicara tentang pemberdayaan UMKM itu ya kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Jadi pemberdayaan itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang secara sinergis itu berupaya dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha tentunya kepada para pelaku UMKM sehingga mereka nanti bisa mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Jadi tujuannya bagi pelaku UMKM ini agar ini ya Bu, agar survive juga, agar tumbuh dan berkembang gitu ya. Iya Vira. Kan tadi yang setelah Ibu sampaikan itu kan ada dua kata kunci ya Bu. Yang Ya. pertama itu penumbuhan iklim dan juga pengembangan usaha. Itu kalau bisa dijelaskan penumbuhan iklim sama pengembangan usaha itu apa ya Bu? Ya Bu. Oke, jadi kalau iklim usaha itu maksudnya adalah suatu kondisi yang diupayakan oleh ya tadi ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri secara sinergis ya melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Maksudnya agar UMKM itu memperoleh pemihakan, kepastian dan kesempatan tentunya juga perlindungan serta dukungan dalam berusaha yang seluas-luasnya. Dan kalau tadi kita sudah iklim usaha, sekarang masuk kepada pengembangan ya. Jadi pengembangan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian bimbingan ya, fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM itu sendiri. Nah, pemberdayaan UMKM ini ya diselenggarakan sebagai suatu kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Gitu Vira. Oh, seperti itu ya Bu. Dari penjelasan tadi berarti inti dari pemberdayaan UMKM itu ada dua pihak ya Bu? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita bicara pemberdayaan UMKM itu nanti akan ada dua pihak yang terkait ya. Jadi kalau tadi sudah kita bicarakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan kemampuan diri dan kapasitas usahanya sehingga mereka bebas dan mampu menentukan usaha atau bisnis apa yang akan ditekuni. Dan tentunya nanti juga akan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimiliki untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, pihak tadi yang Vira tanyakan itu adalah pihak
yang memberdayakan ya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak yang diberdayakan ya, pelaku UMKM itu sendiri. Ya, jadi ada yang diberdayakan dan ada juga yang melakukan pemberdayaan ya, Bu. Betul, ada dua pihak yang terkait ya demi suksesnya pengembangan UMKM. Oh, seperti itu ya, Bu. Sebenarnya kan kalau pemberdayaan UMKM itu dilaksanakan pasti ada tujuan nggak ya? Nggak sih, Oh Bu? ya, pastilah kita sesuatu itu mempunyai tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan berarti kan tidak akan tercapai ya target atau sasaran yang dalam hal ini mungkin pemerintah ya sudah menargetkan secara kuantitatif. Jadi kalau kita bicara tujuan ya untuk pemberdayaan UMKM sendiri itu ada dua, Vira ya. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan dan ya mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Nah nanti ya setelah mereka tangguh dan mandiri ya tentunya ini juga diharapkan ya bisa meningkatkan peran UMKM itu sendiri dalam pembangunan daerah ya. Dan yang pastinya ya kalau mereka bisa tumbuh kembang kemudian perannya meningkat, ini akan membuka lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat sekitar ya. Nanti larinya lagi ya tentunya terhadap pendapatan di wilayahnya. Jadi pemerataan pendapatan, kemudian yang pastinya juga nih yang lagi trending topik ya pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar itu akan meningkat dan tentunya ini masyarakat akan terhindar dari kemiskinan. Itu tadi dua tujuannya, Vira. Ya, benar sekali, Bu. Jadi tujuan dari pemberdayaan UMKM itu sendiri ya sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi nasional juga ya, Bu. Betul, itu salah satu wujud program pemerintah ya yang sampai sekarang ya mulai dari kita dulu pandemi Covid ya kalau mungkin Vira ingat. Nah, itulah yang sampai saat ini teman-teman pelaku UMKM lah yang masih bisa bertahan dari goncangan Covid. Iya, seperti yang saya tahu juga sih, Bu, waktu pandemi ini kan banyak yang usaha gulung tikar, Iya. pelaku UMKM yang gulung tikar gitu. Mm-mm. Karena dari pandemi itu sendiri banyak akibat dampaknya juga bagi pelaku usaha UMKM. Kita nih sebagai KPPN sebenarnya kita menyalurkan modal atau pinjaman untuk pelaku usaha UMKM itu juga nggak ya, Bu? Nah itu dia, kadang-kadang saya juga tanya, Bu KPPN nyalurin buat kami enggak gitu pelaku UMKM gitu kan, mereka informasinya KPPN ini tugasnya menyalurkan APBN. Nah itu ya, jadi kami ya KPPN ya ini kalau untuk UMKM memang tidak melakukan penyaluran modalnya ya, itu nanti akan ada lembaganya sendiri. Jadi kalau tugas KPPN sendiri ya terkait dengan pemberdayaan UMKM ini adalah ya menyalurkan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu ya, tepat jumlah kepada instansi pemerintah yang pendanaannya tentu saja dibebankan dari APBN. Itu nanti kita bisa bicara di lain sesi lagi. Itu di sesinya lain lagi Lain ya, lagi Bu? kalau kita mau bicara APBN itu banyak ya, banyak sekali. Seperti yang kita tahu kan pembiayaan ini kan disebut kredit ultramikro ya, Bu. Nah, kredit ultramikro itu apa sih, Bu? Kredit ultramikro, sudah ultra terus mikro gitu ya. Kayak apa bentuk kreditnya, kecil atau besar uangnya ya. Ya jadi kredit ultramikro itu sendiri ya merupakan program pemerintah berbentuk ya pembiayaan usaha yang ditujukan bagi masyarakat yang belum terjangkau fasilitas perbankan atau kalau bahasa Vira tuh bahasa anak-anak sekarang tuh bankable ya. Jadi ya karena mereka usahanya kecil tentunya secara permodalan juga tidak kalau secara persyaratan perbankan mungkin tidak bisa memenuhi ya secara persyaratannya. Jadi nanti teman-teman atau para pelaku ini nah itulah yang nanti akan mendapatkan plafon pinjaman. Kalau sekarang itu sudah bisa 20 juta Vira. Jadi kalau sebelumnya 10 juta, nah sekarang itulah bentuk perhatian pemerintah ya kepada para pelaku UMKM. Jadi kredit ultramikro ini ya bisa diberikan ya dengan plafon pinjaman itu sampai dengan 20 juta ya. Nanti ada syaratnya lagi
kita bicara di belakang. Di belakang ya, Bu? Iya, di belakang, maksudnya setelah ini, bukan di belakang sana. Oh, kirain di belakang harus ke Enggak, belakang dulu. nanti hadir ini nggak tahu nih gimana tuh dapat yang 20 juta kan gitu. Iya, benar-benar, Bu. Sebenarnya seluruh masyarakat bisa mengajukan pembiayaan itu sendiri nggak, Bu? Atau harus memiliki syarat-syarat tertentu? Syarat pasti ada ya, cuman ya syaratnya tidak seruwet ya, seriuh kalau kita minjem ke lembaga perbankan. Jadi untuk para peminat ya atau para pelaku UMKM ya yang untuk yang ingin memperoleh kredit ultramikro ini, yang wajib pasti KTP ya, KTP kalau sekarang lah ya. Dan tentunya nggak double gitu, nggak double pembiayaan gitu. Jadi tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah atau KUR lainnya. Itu nanti kita ada screeningnya gitu. Jadi ya memang benar-benar ditujukan oleh pelaku UMKM dengan kategori ya ultramikro itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi sebelum dia mendapatkan pembiayaan itu harus di screening dulu ya, Bu? Ya, pasti nanti kita akan lihat kan apa yang membuktikan bahwa mereka itu tidak sedang menerima ya bantuan kredit ya. Kadang-kadang kita kan juga ada koperasi ya, koperasi yang apa itu misalnya koperasi yang dikelola secara individu. Nah, itu kita bisa mengetahui langsung ya kalau memang dia menerima bantuan yang lainnya itu ya walaupun secara usaha bisa dikategorikan untuk memperoleh kredit ultramikro, tetapi karena masih memiliki pembiayaan dari pihak lain ya itu tidak bisa kita berikan kredit ultramikronya. Iya. Sebenarnya calon debitur atau calon yang akan mengajukan pembiayaan kredit ultramikro itu sendiri wajib nggak ya, Bu? Misalnya dia harus punya jaminan dulu untuk mendapatkan pembiayaan itu? Iya, kalau di ultramikro itu kan kita ada punya semacam dua pihak ya yang bisa memberikan kredit ya, yaitu Pegadaian ya dan PNM ya. Nah, kalau Pegadaian itu pasti sudah tahu juga lah, sudah rahasia umum ya istilahnya kalau kita berhubungan dengan Pegadaian sekecil apapun agunannya itu pasti ada ya. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya meminjam atau meminta bantuan kredit dari Pegadaian itu pasti nanti ada agunan yang dimintakan gitu ya sesuai dengan persyaratannya. Dan kemudian kalau untuk PT PNM ya ini tidak ada persyaratan agunan ya, agak lebih ringan, namun ya tetap ya walaupun tidak ada persyaratan agunan, namun ini adalah tanggung jawabnya ini tanggung renteng ya secara kelompok. Jadi misalkan dia kelompok usaha atau kelompok individu atau kelompok tertentu itu nanti akan ada tanggung rentengnya ya, tanggung jawabnya secara tanggung renteng secara kelompok. Jadi nanti ini maksudnya adalah untuk atau bentuk dari syarat kedisiplinannya. Jadi ketika mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan ya para pelaku UMKM yang terlibat di dalamnya harus berpartisipasi di situ. Nggak ada yang nanti si A tidak bisa hadir karena kendala apa gitu kan. Karena tidak hadir boleh tidak bayar. Nah, tidak seperti itu. Tetap nanti si penerima bantuan dari PNM ini ya akan ada asistensinya ya. Mereka akan dikawal sampai dengan suatu titik tertentu para pelaku UMKM ini bisa tadi ya seperti tujuannya bisa tetap bertahan, bisa eksis ya, tangguh dan mandiri. Seperti itu, Vira. Jadi ini tergantung lembaga keuangan bukan banknya juga ya, Bu? Betul. Jadi masyarakat juga bisa memilih lah gitu. Ya, jadi kalau Pegadaian harus ada agunan, kalau PNM bisa nggak ada agunan ya, Bu gitu. Bisa ya, cuman ya kita harus komitmen gitu kan. Ketika kita sudah menerima bantuan ya kita harus mengikuti setiap proses yang dipersyaratkan oleh si pemberi pinjaman ya. Dalam hal ini PT PNM itu. Oke, siap, Bu. Nih kayaknya kita udah kebanyakan ngomong ya, Bu. Kayaknya Iya, tahu ini nih. ada salah satu produk UMKM nih, Bu. Namanya nih Mango Shake gitu. Ini kayaknya di mana-mana ada deh ya. Iya, Bu. Tapi ini made by Pasaman ya. Pasaman, Bu. Cakep. Ini boleh diminum dulu, Bu. Iya, coba boleh deh. dulu, siapa tahu Ibu berminat terus mau beli lagi nih, ada info kontaknya di labelnya, Bu. Iya nih, saya pernah coba sih ya, bukan maksudnya nggak mau minum gitu, cuman
kondisinya lagi tidak memungkinkan. Tapi emang benar Vira, saya udah pernah coba ini ya Bucas Drink. Ya nggak kalah sih ya dengan di tempat lain ya. Artinya ini kan merupakan salah satu industri rumahan ya, karena kan mereka ngolah sendiri, mereka ngemas sendiri, dan ini kekinian sekali nih kalau misalkan cuman kurang gede aja ya. Ada instanya, ada apalah medsosnya, atau ada nomor yang bisa kita hubungi kalau kita butuh ya secara massal gitu. Kita misalkan ada kegiatan apa, kita kan nggak mungkin ya ke situ, itu kan ya semacam apa ya layanan tambahan dari si pemberi ini. Nah itu nanti kita juga bicara di belakang. Karena kalau mau minum aja. Oh iya Bu, saya minum dulu ya Bu. Iya silakan. Dingin ya. Dingin segar Bu. Saya takut nambah gitu, makanya saya nggak minum. Aduh, takutnya nanti malah nagih ya Bu. Nagih, tapi nggak apa-apa, kalau nagih kan bagus ya. Kita ikut membantu apa sih namanya, secara penjualan kita juga ikut membantu para pelaku UMKM ini. Iya, secara nggak langsung kita membantu usahanya dia sendiri Iya ya, Bu. betul. Ini ada juga produk-produk lainnya Bu, kayak kopi. Ini ada kopi Pasaman juga Bu, namanya ini kopi bubuk gitu. Cap Matahari kayaknya baru ada di Pasaman deh. Iya baru ada di Pasaman sih Bu saya. Ini nih yang nanti kita harus perhatikan ya bagaimana cara pemasarannya gitu. Kalau yang saya tahunya kopi Pasaman itu mungkin ada ya, cuman tidak ini ya. Ya namanya memang kopi Pasaman gitu. Ada kopi Pasaman tuh enak banget itu dibanding dengan kopi-kopi yang udah skalanya internasional mungkin ya, karena ya itu kalau memang kopinya produk rumah tangga asli itu masih alami sekali, luar biasa, dan tanpa campuran gitu. Jadi benar-benar kita menikmati lah gitu. Iya. Lagi kalau dingin-dingin atau suasana tertentu. Menurut Ibu kan Ibu udah nyoba kopi Pasaman ya Ibu. Itu menurut Ibu kelebihan atau keunggulan yang dari kopi itu sendiri apa aja ya Bu? Yang utama sih kalau kita bicara suatu produk ya, apalagi yang sifatnya makanan, itu biasanya sih cita rasa gitu ya, cita rasa. Dan ya kebetulan saya juga penggemar kopi, jadi nggak kalah lah dengan kopi-kopi di di beberapa daerah yang sudah pernah saya coba. Itu nggak apa-apa, itu boleh tuh go internasional tuh Pasaman. Kan kita kayaknya ada beberapa event ya. Kemarin di Sumbar saya lihat ada event MTQ ya, mudah-mudahan secara di sana juga teman-teman di provinsi sudah bisa mulai memasarkan ya produk UMKM-nya. Bagus itu, enak sekali. Enak itu dibanding dengan itu saya bisa sampaikan, dibanding dengan kopi-kopi yang sudah terkenal ya, mereknya sudah terkenal di merchant online itu lebih enak yang kopi Pasamannya. Berarti Ibu udah sering coba kopi Pasaman ini ya Bu? Iya, pastinya lah. Pastinya ya Bu. Malah sering saya bawa juga buat oleh-oleh gitu kalau berkunjung ke tempat orang tua atau keluarga, atau kita lagi ngumpul sama teman, ya itu layak lah untuk disajikan. Enak buat ngumpul-ngumpul ya Bu kopinya. Apalagi yang pencinta kopi ya. Aduh. Ini kita balik lagi Bu, balik ke laptop gitu. Tadi kan seperti yang kita bahas tadi tentang fasilitas dari pembiayaan UMI itu sendiri ya Bu. Apakah misalnya ada debitur atau calon debitur yang mau mengajukan pembiayaan atau peminjaman, tapi dia nggak punya usaha Bu, itu bisa nggak ya Bu? Nah ini lucu, nggak punya usaha kok minta kredit gitu. Padahal jelas namanya kredit pembiayaan ya, yang untuk tujuannya adalah untuk usaha. Ya pasti jawabannya udah bisa dijawab ya. Pastinya tidak bisa ya, karena ya syarat utamanya harus memiliki usaha, walaupun mungkin dia cuman usaha gorengan, usaha apalah ya yang mungkin nggak populer kayak kos-kosan mungkinkah, atau laundry, atau warung sarapan pagi yang bubur ayam itu udah termasuk kategori usaha. Jadi kalau mau dibuktikan biasanya bisa dari surat keterangan ini ya, usaha dari nggak harus dari camat atau bupati, itu bisa dari tingkat RT RW sih, kan kelihatan juga bentuk usahanya. Ya kalau nggak punya usaha ya tidak bisa kita bantu untuk pendanaannya ya. Jadi memang ini maksudnya adalah maksud dari pemerintah ini adalah untuk memberikan bantuan dari sisi permodalan ya, bukan dari sisi ya kita dapat duit terus untuk konsumtif, tidak seperti itu. Memang modal untuk menjalankan usaha. Tuh Vira punya usaha nggak?
Usaha ini Bu, usaha tidur kali ya Bu. Oh, itu nggak bisa itu, nggak Nggak bisa bisa diberikan ya, Bu? modal ya. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Udah tahu. Oke, siap Fira. Tadi kan disampaikan ya Bu di pertanyaan sebelumnya, Mm-mm. kalau KPPN kan nggak menyalurkan modal atau peminjaman ya Bu. Iya. Jadi kita sebagai pihak KPPN ini apa sih yang bisa kita kasih atau apa sih peran kita untuk kegiatan pemberdayaan UMKM Bu? Ya, ini pemberdayaan UMKM ini merupakan satu misi spesial ya, spesial misi yang diamanahkan kepada kami ya di KPPN ya. Jadi memang bukan dalam bentuk penyaluran ya, tetapi dalam bentuk pengembangan usaha ya, pengembangan usaha, kemudian fasilitas bimbingan dan pendampingan, dan ini kita bekerja sama dengan teman-teman dari lembaga keuangan non perbankan tadi gitu. Jadi dari sisi pendampingan kita juga bisa koordinasi dengan dinas koperasi setempat ya. Jadi intinya ya seperti tujuan tadi ya, tujuan di awal yang kita sampaikan ya, agar pelaku UMKM ya di wilayah, khususnya di wilayah kita ya, di wilayah BR kita itu bisa mereka tumbuh, berkembang, terus ya tetap bertahan dan meningkat ya, karena itu nanti larinya akan kepada perekonomian di wilayah masing-masing. Itu Vira. Balik lagi ya Bu, di tujuan pemberdayaan UMKM itu sendiri gitu. Yang kan tadi dibilang ya Bu, KPPN kan ada perannya juga ya Bu dalam pemberdayaan UMKM. Itu seperti apa sih kegiatannya itu Bu? Banyak ya salah satunya kalau di KPPN Bukskaping sendiri ini kita bekerja sama dengan PT PNM Mekar ya, PT PNM Mekar ya, dalam hal sosialisasi, kemudian juga edukasi ya kepada nasabah PNM yang dilakukan secara bulanan. Itu lokasinya bisa saja berbeda-beda ya, bisa di kantor kita ya di KPPN ya, bisa juga ya tergantung gitu. Misalkan teman PNM bekerja sama dengan wilayah ya, camat masing-masing mengumpulkan para pelaku UMKM. Nah, kita mengadakan sosialisasi, mengadakan edukasi, dan kita juga terbuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan teman-teman di dinas koperasi ya, yang khusus memang mengawal para pelaku UMKM ini. Mereka juga ada kegiatannya ya, semacam pelatihan ya, mulai dari pelatihan gimana cara membuat produk, gimana cara mengemasnya. Nah, kita juga selain dengan PNM itu kita juga bisa bekerja sama dengan dinas koperasi setempat gitu. Oh, jadi kegiatan pemberdayaan UMKM itu sendiri melibatkan lembaga keuangan bukan bank dan dinas koperasi itu sendiri. Bisa, ya, bisa. Di KPPN Lubuk Sikaping udah jalan nggak ya Bu kegiatannya gitu? Sudah, kita kebetulan juga ini kebetulan juga ya, karena yang tadi kita sampaikan di awal terkait pengembangan UMKM ini kan merupakan special mission ya yang diamanahkan kepada KPPN, dan kebetulan terakhir kita juga mendapat amanah ya, ini juga peran kita ya dalam hal treasurer dan pengelola fiskal. Jadi ya sosialisasi itu sudah berjalan secara bulanan, bahkan ya kadang-kadang kita malah sebulan itu 2 kali ya, sebulan 2 kali, dan ini alhamdulillah responnya positif dari para pelaku UMKM itu sendiri gitu. Mereka senang, mereka terbantu, dan ya tinggal kita melihat gitu ya, melakukan evaluasi bagaimana keberlanjutannya kan. Apalagi tidak hanya dari sisi pembiayaan modal untuk pelaku UMKM ya, banyak program pemerintah yang memang menyasar kepada masyarakat kecil ya, sepanjang mereka memang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara individu maupun secara keluarga. Oh, berarti kegiatannya udah jalan ya Bu? Sudah. Kendalanya apa aja sih yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM itu Bu? Ya, ini kalau kendala sebenarnya macam-macam ya, cuman nanti kita bisa kelompokkan ya menjadi kendala yang pada umumnya ya, nggak di kita aja sih, di tempat lain juga itu merupakan kendala tersendiri ya. Ya, diantaranya itu adalah terkait dengan kualitas dan kontinuitas produk ya, produksi produk kita ya, kayak gini misalkan ya, kalau artinya ketika kita sudah sukses dengan suatu produk ya, kita tidak stuck di situ. Kalau kita punya di Kementerian Keuangan punya kesempurnaan ya, ya mereka harus tetap berinovasi gitu. Ini apa nih tadi
mango ya, mungkin manggonya campur apa gitu. Nah, tanpa mengabaikan kualitas dan supaya keberlangsungan produknya itu juga bisa terjaga. Jadi kan Buca paling jualnya mango aja tuh gitu kan. Dah ada tempat lain yang jual apalah rasa-rasa sari rasa gitu kan. Nah, mereka akan berpindah ke sana. Nah, supaya si Buca ini bisa bertahan ya salah satunya secara kualitasnya ya bisa dieksplor, kemudian kontinuitasnya bisa lebih diperagamkan lagi. Kemudian juga akses pemasaran ya. Kalau akses pemasaran kan kalau dulu iyalah door to door atau kayak brosur kita ini loh kita warung kita jualan ini. Nah sekarang untuk akses pemasaran lebih keren lagi, lebih luas lagi ya. Media online sudah ada gitu kan. Bahkan mungkin di beberapa wilayah kayak Lubuk Sikaping ini kita ada kayak GoFood gitu ya. Iya, Jadi GoFood teman-teman juga. yang malas keluar ya pesen aja di situ. Nah itu juga akses pemasaran ya memang ada ekses biayanya ya. Tetapi kalau kita perhitungkan jangka panjang, nah itu akan lebih menjamin atau bisa mempertahankan ya kontinuitas produksi ya. Jadi kita ya nggak jadi produksi musiman gitu kan. Nah kemudian juga kendala yang sering dihadapi adalah packaging produk ya, ini yang agak memakan biaya mungkin ya bagi para pemula pelaku UMKM. Karena kalau packaging produknya nggak menarik ya, apalagi itu kalau sudah secara pemasaran itu aksesnya bisa delivery ya, itu nanti katakanlah misalkan ini nggak tebal gitu botolnya jatuh pecah, nah itu kan Iya, rugi ya, rugi, barangnya situ nggak bagus tuh, nah itu juga mungkin harus diperhatikan dari teman-teman para pelaku UMKM ya, bagaimana mengemas ya, membuat suatu package ya, sarang atau tempat produk yang ingin dipasarkan itu semenarik mungkin. Sekelas laundry pun itu juga nggak gitu aja gitu, laundry masukin plastik. Nah itu juga ada cara gimana paket ya, packaging produknya yang bagus, menarik sehingga kalau pas delivery itu nggak lecek gitu ya. Mungkin nggak apa-apa Bu, nanti untuk laundry yang mau digantung boleh kita gantung, kita rapiin gitu, cuman gantungannya tolong dibantu. Nah itu yang seperti hal-hal seperti itu ya, sederhana tetapi ya itu termasuk dari segi packagingnya ya yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Dan tentunya di sini adalah ya kualitas SDM-nya, si pelakunya itu sendiri. Mau nggak dia berkembang, mau nggak dia meningkatkan omsetnya ya secara ya memang nggak bisa secara langsung tapi kan secara perlahan supaya tidak mati ya, tidak tergiling oleh para pelaku UMKM lain, karena banyak yang jual-jual gini saya lihat berbaris saja sepanjang jalan kan, tinggal dia ya pandailah melihat pasarnya itu seperti apa namanya, orang-orang itu maunya seperti apa, paketnya apakah yang mungkin mungkin ada pilihan paketnya nih, nggak botolan aja, bisa gelasan gitu kan, atau mungkin ada yang pakai tumbler, cuman ya secara harga pasti ekstra gitu. Iya, tapi kan dapat tumbler gitu kan, paling kan kena air panas meliuk dia langsung melayat meleot gitu, nggak multifungsi ya gitu kan. Ya tergantung dari pelaku usahanya itu sendiri lagi ya Bu. Kalau dia memang serius ya bisa ya, nanti kita ada istilahnya juga tuh naik level gitu. Jadi kalau tadi kan kita bicara UMKM ya, nanti dia bisa menjadi ya pengusaha lagi ya, pengusaha yang mungkin secara omset itu sudah semakin meningkat. Iya benar-benar Bu. Jadi ya tergantung pelaku usahanya itu sendiri bagaimana ya dia survive untuk usahanya dia sendiri ya Bu. Betul Vira. Ini kan banyak ya Bu produk-produk di sini. Kebetulan Ibu udah pernah coba semuanya nggak ya Bu? Udah sih, karena kacang gitu, cuman ini pada kering-kering sih, jadi memang saya belum bisa menikmatinya ya. Aduh, kacang, terus ini kipang, sudah sih, apalagi tuh kerupuk jange ya, kalau di Minang kerupuk kulit ya. Iya. Nah itu kalau makan soto, makan apalah gitu, asik banget dicemplungin. Aduh gitu. enak tuh yang kuah-kuah, yang rebus-rebus enak tuh Bu, pakai kerupuk kulit Bu. Saingannya ini seblak. Aduh seblak. Seblak nggak ada kerupuk kulitnya kan, Nggak kita ada, punya Bu. kerupuk kulit. Nah gitu Vira, unik memang kita produk-produk kita ini. Iya bener Bu. Ini banyak, ternyata saya baru tahu juga ini Bu, kalau produk UMKM di Pasaman ternyata banyak juga gitu. Saya kirain cuman kayak ya makanan biasa, jualan makanan juga Bu. Ternyata wah
keren juga ya gitu. Iya, ini kalau kita lihat sih mungkin Sumatera Barat itu kan banyak ya wilayahnya. Tetapi yang cita rasa lokalnya itu pasti nggak sama gitu. Nanti Bener, mungkin Bu. Vira Padang kan ya. Kalau di Padang ada juga nih kayak gini. Ada Mungkin juga, rasanya Bu. pasti nggak sama dengan yang produksi Pasaman gitu. Mungkin di Pasaman ini ada gurih-gurihnya atau ada yang lainnya. Pasti nggak sama itu. Tetap ada ciri khasnya walaupun secara bentuk, secara tampilan sama. Nah itulah itu kiat-kiat atau trik-trik para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Ini beda loh dengan yang Padang punya gitu Iya. kan. Kacang, kerupuk jange ini kan sebenarnya di beberapa daerah pasti ada ya, Bener, tapi bener, Bu. pasti ada yang apa sih ciri khasnya itu. Kalau makanan pasti cita rasa, Iya. kalau misalkan dia kerajinan pasti ada bahannya yang nggak ada di tempat lain, walaupun kalau secara udah jadi itu sama dompet gitu kan, atau kain, nah itu sama, tapi pasti ada bedanya. Jadi sebenarnya ciri khas atau keunikan produk itu sendiri yang menjadi nilai jualnya ya, Bu. Nilai tambah ya, nilai tambah. Makanya ya kalau misalnya dia biasa-biasa aja, mungkin dia ya biasa-biasa aja gitu usahanya. Iya, sesuai gitu. niatnya. Saya mau biasa-biasa aja. Ya dapatnya yang biasa-biasa aja. Iya benar, Bu. Ini kayaknya kita udah di akhir penghujung podcast ini, Bu. Oh iya ya, Iya, kayaknya pertanyaannya udah habis nih kayaknya, Bu. kebanyakan cerita ya. Kebanyakan cerita-cerita kita, Bu. Tapi seru-seru sih. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya di podcast kali ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah mendengarkan podcast kami dengan tema pemberdayaan UMKM dan pembiayaan ultramikro. Terima kasih kepada permisa yang sudah menonton podcast Lubuk Sikaping Polusi. Semoga bisa memperkaya pengetahuan penonton sekalian. Dan jangan lupa ya like dan subscribe YouTube kami KPPN Lubuk Sikaping. Ini di sini. Terima kasih Sobat Lucy. Oke, terima kasih semuanya.